acara talk show You Matter, berharganya dirimu. Seperti sesuai dengan latar belakang kegiatan, ini lebih membahas mengenai self-harm itu sendiri. Self-harm merupakan kegiatan mencederai atau melukai tubuh sendiri dengan disengaja. Dan menurut banyak dari yang terjadi gitu ya, populasi normal maupun pada pasien yang terdiagnosa klinis memiliki yang mengalami gangguan dari self-harm ini sendiri. Dan di sini perilaku self-harm memiliki resiko lebih banyak untuk melakukan kegiatan yang lebih melukai dirinya sendiri. Dan di sini juga dari setiap 5 anak muda di Indonesia terdapat kurang lebih 2 orang diantaranya yang pernah melakukan self-harm. Dan dari hal ini tersebut banyak juga masyarakat yang masih sangat tabu dengan kondisi ini dan juga stigma negatif masih sangat menempel sehingga perilaku daripada self-harm ini sendiri semakin sulit untuk dijangkau dan juga untuk mendapatkan bantuan karena cara masyarakat yang memandang isu ini lebih banyak negatif. Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tersebut, kita di sini, kami Yayasan Cintai Diri Indonesia, Love Yourself, bermaksud menyelenggarakan webinar dan follow-up dengan pembahasan dasar, namun lebih mendalam mengenai self-harm dan juga seputar self-injury, serta bagaimana cara bagi pelaku untuk mencari cara coping yang lebih sehat. Tujuan dan maksud kegiatan kita ini adalah lebih mengedukasi masyarakat tentang dampak dari self-harm itu sendiri, mengedukasi pelaku self-harm agar dapat melakukan coping yang sehat yang juga bisa berjangka panjang untuk dirinya sendiri. Kemudian juga mengedukasi masyarakat dan pelaku self-harm agar dapat lebih mencintai diri kita sendiri. Dan tentunya acara ini juga tidak akan bisa berlangsung tanpa adanya media partner, community partner. Dan di sini ada juga aku akan menyebutkan gitu ya beberapa community partner kita tuh siapa aja sih, begitupun dengan media partner kita. Di sini community partner kita ini ada Less Aware, ada Farm Health, ada Berawan, ada Dealing. Di sini media partner kita ada 1001 Mindset, ada Touch Development Center, Simply, Kinderhood, Sadari Diri, Solution, Jiwa Muda Bicara, Tears and Temptation. Terima kasih ya untuk bantuan kalian semua untuk mendukung acara kita pada pagi hari ini. Dan nanti teman-teman di sini di akhir acara akan dibagikan voucher ya dari salah satu media partner kita yakni Simply. Dan nanti tetap stay tune ya hingga acara berakhir. Oke, langsung saja nih aku akan mempersilakan kepada narasumber kita. Dan sebelum aku mempersilakan narasumber untuk menceritakan, untuk memaparkan materi yang sangat luar biasa bagus, di sini aku akan memperkenalkan masing-masing dari narasumber kita ya. Di sini untuk narasumber self-harm kita pada pagi hari ini ada Kak Karina Negara, BA Empathy Psikolog, yang merupakan co-founder dari Calm sendiri. Dan di sini beliau mengenyam pendidikan S1 Psikologi di University of Queensland and juga ada dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau mengenyam S2 Profesi Psikologi Klinis Anak di Universitas Indonesia, dan keahlian konseling dan juga konsultasi banyak menangani masalah perkembangan anak, masalah keluarga, depresi, kecemasan pada dewasa muda. Tentunya hal ini sangat bisa membantu ya jalannya diskusi pada pagi hari ini, karena kita tidak salah memilih narasumber yang sangat luar biasa memiliki pengalaman yang banyak di bidangnya tersebut. Oke, selain ada Kak Karina Negara yang memaparkan materi mengenai self-harm, kita juga ada Kak Putu Indah Wulandari, empathy psikolog, yang akan memandu jalannya meditasi pada pagi hari ini. Beliau merupakan lulusan dari S1 Psikologi Universitas Indonesia dan juga S2 Profesi Psikologi Klinis Dewasa Unika Atmajaya. Beliau biasa menangani masalah relasi dengan pasangan, masalah emosi, perilaku, panik, stres, dan depresi. Dan beliau juga merupakan salah satu praktisi di Calm
itu sendiri. Oke, selain dengan dua narasumber kita, di sini juga kita ada survivor, yakni adalah Charlotte Rapunzel Lama. Beliau merupakan lulusan graduate dari Mentari Intercultural School Jakarta, dan beliau juga merupakan founder and head of Tears and Temptation sejak 2019. Wah, luar biasa sekali nih narasumber kita, survivor kita. Insya Allah semuanya membawa manfaat ya untuk teman-teman di sini. Oke, untuk teman-teman semua di sini, ketika nanti kalian terjadi ada sesuatu yang kurang menyenangkan gitu ya saat lagi acara berlangsung, kalian bisa chat admin dari LES untuk nanti disediakan tempat menenangkan diri sesaat di breakout room seperti itu. Oke, di sini aku akan menyapa nih, kita akan panggil dulu ya Kak Karina Negara nih. Halo Kak, selamat pagi Kak Karina. Nih pagi teman-teman semua. Oke. Panggilannya Calmers kalau di Calmers LES. ya Kak. Oke, Kak Karina gimana Kak kabarnya pada pagi hari ini Kak? Baik, excited to share and seneng banget ngelihat teman-teman pagi-pagi nih, hari Minggu pagi-pagi pengen belajar gitu ya. Ya belajarnya Betul, tapi tenang aja, nggak cuma dari kayak lecture kok gitu, tapi dari ngobrol-ngobrolnya juga aku udah kebayang kita bakal banyak ngobrol dan belajar. Oke, seru banget ya Kak. Intinya Aku kita pun pada pagi kayaknya ini gimana? bakal belajar juga sih pasti dari teman-teman, bukan cuman aku yang ngajarin. Wah, keren banget tuh. Untuk teman-teman berarti jangan malu ya, jangan sungkan. Boleh open mic mungkin Kak kalau kita talk show nanti ya Kak, boleh langsung ya Kak berbincang dengan Kakak ya. Sama di slide, Oke, jadi di Slido itu kalau kayaknya udah ada linknya tadi di chat. di chat ya. Kalian bisa nanya dengan anonimus, gitu kan. Kalau misalnya di chat Zoom mungkin nggak nyaman misalnya ya gitu, kayak aduh aku mau nanya tapi malu gitu. Bisa tanyanya di Slido, namanya nggak usah diisi nama kita gitu, tapi diganti jadi anonymous gitu. Oke, thank you Kak Karina. Silakan Kak, langsung saja Kak. Waktu dan tempat aku persilakan untuk Kakak nih Kak. Silakan Kak. Oke, thank you semua ya. Hari ini kita mau ngobrolin apa? Kita mau ngobrolin hal yang mungkin tabu ya. Tabu karena aku nggak tahu sih berapa banyak orang yang kalau memang mengalami atau melakukan, ataupun misalnya tahu ada orang lain nih yang melakukan, dirinya enggak gitu ya, bakal tanya nggak ke orang itu gitu ya. Jadi tabu itu intinya hal-hal yang ada tapi nggak enak dibahas gitu ya, atau nggak mau dibahas. Masalahnya kalau halnya serius tapi nggak dibahas, makin nggak ngerti kita gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini dalam mental health and psychology, kalaupun tidak nyaman dibahas, tetap harus dibahas karena penting gitu. Makanya aku senang banget Love Yourself Indonesia ngajak kamu untuk berkolaborasi untuk membahas topik self harm. Kita mungkin akan interchangeable termnya ya. Kadang kita ngomong self harm, kadang kita ngomong self injury gitu ya. Paling common mungkin self harm. Tapi definisinya dulu bahwa self harm itu non suicidal self injury gitu. Maksudnya non suicidal adalah tindakan melukai dirinya bukan dengan tujuan aku mau membunuh diri gitu, bukan gitu. Itu kan suicidal behavior gitu. Tapi self harm ini melukai diri tanpa, belum tentu sih mungkin gitu ya, ada tujuan untuk suicide gitu. Tadi ada beberapa, tadi udah disebut juga sama Mbak Rani, ini lebih konkretnya lagi, keywordnya buat aku nih silakan dibaca. Keywordnya buat aku di sini adalah sengaja gitu ya, lalu ada menimbulkan kerusakan gitu ya, mungkin quote unquote kali ya gitu, kerusakan gitu. Karena ada beberapa orang yang aku tahu ya, baik itu klien maupun orang-orang yang aku kenal dalam hidup aku, melakukan self harm gitu ya. Aku tahu gitu karena mereka cerita, tapi mereka nggak merasa aku nggak ngerusak diri kok gitu ya. Nah ini kan berarti kerusakan jadi relatif gitu. Tapi intinya sih kerusakan itu atau merusak diri gitu kan ya, itu adalah
ada fungsi di tubuh kita, misalnya kulit kita punya fungsi, rambut kita punya fungsi, mata, semua apa sih nih, body parts kita tuh punya fungsi gitu. Dan ketika salah satu body parts itu dilukai, fungsinya dia kan menurun ya, atau dia tidak berfungsi seoptimal mungkin yang memang tujuannya si bagian tubuh itu gitu ya. Artinya menimbulkan kerusakan dong, walaupun mungkin nggak selalu langsung nggak berfungsi sama sekali gitu kali ya. Jadi ternyata self harm itu kerusakan sebenarnya nggak relatif gitu. Mungkin bagi pelakunya aku nggak merusak diri, tapi actually kalau body parts-nya sudah fungsinya sudah diganggu, itu udah tergolong merusak diri. Aku nggak akan tentunya membahas semua jenis perilaku self harm, tapi ini kita boleh ngobrolin yang maksudnya bukan ngobrolin. Kalau ada nanti yang mau nanya, mau bertanya tentang tindakannya atau suatu tindakannya ini iya nggak ya gitu boleh ditanya. Tapi aku bahas dulu yang umum aja gitu ya. Yang umum tuh maksudnya yang mungkin kalaupun kalian tidak melakukan, you probably have heard it gitu. Kayaknya mungkin pernah dengar nih orang melakukan ini gitu. Ada cutting, ada mencubit atau memukul diri, lalu menggaruk gitu. Menggaruknya itu ya bukan kayak kalau kita gatel kita garuk gitu ya, bukan, tapi menggaruk hingga luka gitu tentunya. Some stats di Indonesia, ternyata ini survei yang dilakukan pada kurang lebih 1.000 orang di Indonesia. Ternyata you're not alone kalau di sini ada yang sedang berjuang atau yang penyintas gitu misalnya ya. Ternyata you're not alone. 36% orang pernah melakukan self harm. Tadi melukai diri sendiri dengan sengaja itu ya. Lalu dari orang-orang yang usia muda tuh usia berapa sih? Usia muda tuh I think teenagers gitu ya. Jadi kita nggak hitung ya anak-anak I guess usia muda, tapi kayaknya di sini maksudnya kayak remaja sampai 30 gitu ya, early 30s mungkin gitu. Jadi di rentang usia itu even more people, 45% orang pernah melukai diri sendiri, dan bahkan 7% dari itu sering, bukan hanya pernah. Pernah itu kan bisa jadi hanya sekali gitu misalnya. Tapi 7% orang sering. Pertanyaan utamanya pasti ini sih, mungkin kalau di sini ada yang adalah pendamping gitu. Pendamping itu maksudnya temennya mungkin melakukan self harm atau saudaranya atau kakaknya, adiknya, pasangannya gitu misalnya ya. And you don't do it gitu kan. Jadi ya wajar ya kalau diri kita tidak pernah melakukan self harm, bahkan tidak pernah terlintas pikiran untuk melukai diri sendiri, heran gitu kan ya. Kenapa sih gitu? Kenapa sih orang self harm gitu? Karena kayaknya bagi orang yang tidak pernah mengalami atau melakukan, bahkan tidak pernah terlintas pikirannya, it might not make sense gitu kan, kayak why gitu, kayak emang kenapa gitu kan, sakit gitu ya kan, nggak make sense gitu pokoknya. Nah inilah makanya perlu kita bahas gitu, karena kalau nggak make sense bukan berarti you don't talk about it. Dan kalau nggak make sense bukan berarti kita judge orang lain, lu aneh gitu ya, lu ngapain self harm gitu, nggak bisa kayak gitu. Kalau kita nggak ngerti, kita tanya kenapa dan kita cari tahu kenapa. Tanya kenapa bukan berarti kalau kita tanya si orang yang kita sayang gitu ya, terus dia adalah pelaku self harm, lagi self harm nih gitu yang kita tahu. Karena apa? Taunya dari mana? Kita pernah lihat lukanya gitu misalnya. Itu kalau kita tanya ke dia dan dia tidak mau cerita, nggak apa-apa gitu. Jangan dipaksa juga gitu. Karena ya siapa tahu dia belum nyaman. Tapi maksudnya aku ya cari tahu atau tanya gitu ya. Tanya kan bisa tanya ke internet juga guys gitu ya. Atau ya ini, welcome to this show. Welcome to this event today. Ini internet connection aku unstable. Nanti kalau ada pecah-pecah suaranya tolong bilang ya. Ini ngasih tahu ini pasti semua orang yang melakukan self harm karena gini gitu, kayaknya
nggak bisa ya gitu. Tapi ini orang-orang yang melakukan self harming gitu ya, kita bilang bahwa melakukan self harming ini gitu ya. Tapi mereka bilang sebagai atau ya tergantung lagi yang cemas, sedih, intensitasnya mungkin gitu. Dan melakukan self harm it helps meredakan gitu katanya gitu. Jadi it helps again kalau yang tidak pernah melakukan atau memikirkan mungkin kayak what do you mean it helps gitu. Ya mungkin you've never, pain itu relatif ya, rasa sakitnya ini bisa sakit hati gitu maksudnya. Sakit hati, sakit fisik juga bisa relatif, kita nggak bisa bilang, gitu doang gitu. Nggak bisa. Apapun yang sedang kita lalui, kita bilang ini sangat sakit, itu hak kita. Orang lain juga kalau dia sedang melalui sesuatu, dia juga bisa bilang, ini aku going through this, ini tuh sakit banget. Jadi aku butuh meredakan rasa sakit ini, dan ini generalnya ketika melakukan self harm atau para pelaku baik itu yang sudah lewat atau sedang, I will say faktanya gitu kali ya kurang lebih gitu. At least in that moment mereka tidak tahu cara yang lebih baik, yang lebih efektif gitu untuk meredakan si emosi-emosi ini atau mengekspresikan emosi-emosi ini. Jadi langsung pikirannya cobain self harm kalau pertama kali mungkin gitu. Kalau yang sudah terus-menerus ya karena sudah tahu efek enaknya atau karena membantu meredakan gitu kan. Karena tidak tahu, belum tahu kali ya aku sih lebih seneng mungkin kita ngomongin gitu. Belum tahu cara yang lebih efektif gitu. Jadilah ya udah muncul nih pikiran, aduh aku nggak tahu mesti gimana, and then melakukan self harm, lalu merasa bersalah, lalu bisa jadi menghukum diri juga, intinya jadi muter-muter. Sakit kan gitu, mungkin orang yang belum pernah melakukan self harm, aku personally belum pernah gitu, jadi aku juga cuma bisa bayangin kan sakit gitu, kok mana enak gitu kan ya, kan sakit gitu. Ternyata ada yang namanya pain offset relief gitu ya, yaitu ada sensasi lega apparently. Mungkin kalau aku personally yang bisa aku compare di pengalaman aku gitu ya. Aku pernah tindik usia dewasa gitu. Jadi aku tindik pertama tindik bayi, habis itu ada tindik tambahan yang udah umur remaja gitu. Itu seingat aku waktu mau ditindik kayak takut tuh kan, karena aduh ini mau ditusuk gitu kan. Tapi ternyata memang setelah initial shock-nya itu gitu kan, nggak tahu teman-teman udah pernah tindik apa belum. Sakit, memang kan sakitnya kaget gitu kan. Habis itu memang ada sensasi gitu. Dan inilah yang bikin para penyintas atau yang sedang melakukan gitu ya self harming terus menerus gitu, karena orang again logically gitu kan sakit gitu, masa lagi sih gitu. Ternyata ada si sensasi lega ini yang dirasakan gitu, dan sensasi lega ini atau bahkan sakitnya gitu kan, sakit dulu gitu, itu jadi pulling itu maksudnya kayak tersorot ke situ semua attention kita gitu, perhatian kita tersorot ke luka kita yang centered itu kan di area tubuh tertentu di mana kita melukai diri gitu. Tersorot ke situ semua, jadi sakit di hati kan, memang kita misalnya tadi lagi marah banget, lagi kecewa banget, lagi sedih banget, tersorot ke situ semua, jadi agak lupa sebentar kan sama sakit hatinya, karena kita jadi fokus ke sakit fisik itu. Tapi mungkin banyak yang pengen tahu, jadi gimana nih biar nggak self harm lagi gitu. Now that you know why some people do it, sekarang kita bisa cari tahu gimana supaya enggak. Langkahnya 3 gitu ya. Jadi
Kalau cuma stop, pokoknya aku harus stop gitu ya, atau kayak kita nyuruh orang lain, kamu stop aja pokoknya gitu, tanpa ngebantu dia memahami, tanpa ngebantu dia menghindari, tanpa membantu dia mengganti perilaku itu dengan hal lain, ngomong doang gitu nanti jadinya. Lu stop aja gitu kan, atau bahkan kita ke diri sendiri gitu, stop aja, aku bilang ke diri aku jangan lagi gitu. Unlikely mempan gitu kali ya aku bisa bilang. Jadi ini langkahnya, baik ini pendamping maupun yang sedang melalui, harus kenal trigger gitu. Nggak tahu Kak, ya udah kalau nggak tahu musti cari tahu, dan pendampingan profesional is probably my best suggestion gitu ya, karena ya orang awam gitu, atau ya mungkin sahabat kalian, orang tua kalian bahkan gitu misalnya, bisa jadi ya nggak bisa bantu, nggak tahu juga, bukan karena mereka nggak mau ya, nggak tahu cara bantu kalian mengetahui trigger atau mengidentify trigger. Jadi professional, a psychologist, a professional counselor, um, and psikiater gitu, pokoknya profesional mental health akan tahu caranya ngebantu kalian. Itu biasanya trigger itu pokoknya hal yang uh, muncul sebelum keinginan atau ide self harm itu muncul. Bisa variasi, bisa kejadian, bisa orang, bisa kata tertentu. Yang jelas sih akhirnya bentuknya jadi pikiran sih gitu. Kalau udah tahu jadi bisa menghindari ya, jika memang bisa dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, dan berarti kan triggernya ada, lalu muncul perasaannya atau keinginannya itu, lalu kita bisa cari ganti perilaku. Karena kan merasa itu nggak ada salahnya, boleh. Rasakanlah semua yang perlu dirasakan, habis itu ekspresikan gitu ya, ekspresikannya banyak cara, atau ya mau you wanna feel better gitu kan, tidak mau merasakan ini lagi gitu. Ya dicari caranya untuk membantu itu yang sehat, yang efektif. Efektif itu apa? Persisnya abis ini aku jelasin. Ini tapi beberapa variasinya. Coba olahraga, bisa pokoknya cobain dulu. Jadi jangan langsung resort to self harm, tapi coba berbagai hal. Aku bahkan sama beberapa klien yang sedang berproses berhenti self harm, kita bikin list. Jadi memang kalau misalnya ini list ya, taruhlah yang aku kasih contoh ini list. Olahraga gitu. Udah olahraga masih pengen. Oke, bukan terus melakukan, tapi go to the next thing on the list. Nulis, lukis, dengerin lagu, main musik, apa dan lain-lain sebagainya. Dan tiap orang listnya tentunya bisa beda ya. Makanya it's good to have someone help you make your list. Tapi idenya tetap dari diri sendiri mostly. Jadi go to the list dulu. Dan self harm tidak lagi ada di list opsi kamu atau kita ketika merasakan berbagai emosi yang intens. Efektif apa? Harus kecentang dua-duanya ya teman-teman ya. Kalau cuman melegakan ya itu tadi relief gitu kan. Melegakan atau calming, menenangkan, tapi ada merugikan diri sendiri atau orang lain, ya itu nggak tergolong efektif. Nggak bisa. Artinya cari yang lain gitu ya. And self-harm counts as that kayaknya ya. Melegakan could be, tapi tentunya itu merugikan diri. Dan bisa jadi merugikan orang lain juga. Jadi artinya itu nggak efektif dan tidak tergolong manajemen emosi yang efektif. Jadi harus cari yang kecentang dua-duanya. Kalau yang kalian coba, iya nih nggak merugikan diri dan orang lain, tapi nggak lega, nggak tenang, ya berarti nggak efektif juga for you gitu. For you, bukan berarti pasti semua orang juga nggak akan efektif. Emotion itu energy in motion. Jadi energi kalau kalian lagi marah banget gitu misalnya, atau bahkan sedih banget, kecewa banget dan lain sebagainya itu, atau cemas banget sih biasanya yang kerasa movementnya. Ya itu energi kalian lagi bergerak dan sangat-sangat besar gitu ya. Logikanya aja gitu kali ya, logikanya aja. Kalau memang ada dalam diri kita something moving, something big gitu ya, kalau mau disalurkan ya jangan berarti langsung di-cut gitu.
biarkan dia bergerak, tapi bergeraknya melakukan sesuatu yang sehat, itu tadi, yang efektif gitu. Perlu lari-lari gitu misalnya, atau kalau boxing juga masih lebih aman ya, karena boxing itu kan kita pakai sarung, jadi nggak akan luka tangannya. Kalau berhenti bisa juga, tapi ini kayaknya situasi-situasi tertentu. I think most of the time kalau energinya besar dan bergerak banget, lebih efektif ya, ini tiap orang bisa beda ya, aku bukan bilang ini pasti begini, lebih efektif gerak aja gitu. Again, geraknya yang sehat. Sampai tenang. Tapi sakit hati banget, Kak, gitu. Nggak bisa, aku ini bukan sakit hati biasa gitu, atau bukan marah biasa, bukan cemas biasa, bukan sedih biasa. Intens banget gitu ya. Step one, akui dan terima dulu yang sedang dirasakan. Kalau nggak tahu kenapa nih, baca yang kiri dulu ya ke diri sendiri kan. Aku marah, aku kesel, aku sedih gitu. Kalau nggak tahu kenapa ya pokoknya sebut aja nama perasaannya. Aku kesel, aku sedih, aku marah, aku deg-degan gitu misalnya. Aku cemas gitu. Kalau belum tahu kenapa ya udah nggak apa, gitu aja, titik gitu. Tapi kalau sudah kurang lebih tahu kenapa, disebut. Aku kesel soalnya temenku bla bla bla. Aku sedih soalnya ada orang yang bla 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 itu misalnya. Buat yang pendamping bisa bertanya, karena kita sekenal-kenalnya kita sama orang lain, nggak enak tahu dikasih tahu kita ngerasain apa. Adanya we ask. Kamu kayaknya merasa begini dan begitu. Aku punya satu tips praktis gitu kali ya, yang ini adalah salah satu teknik yang dilakukan dalam terapi yang namanya DBT, Dialectical Behavior Therapy, kalau nggak salah ya, DBT. DBT itu mostly dilakukan pada orang-orang yang mengalami atau menderita borderline personality disorder banyakan. Tapi aku pribadi menggunakan berbagai teknik untuk, ya tergantung orangnya sih. Jadi nggak tentu harus full DBT gitu ya. Tapi beberapa tekniknya it works on anyone gitu. Ketika intens sekali perasaannya, try this gitu. Apparently it works. Karena ya ini tidak melukai diri. Ini mirip sama si self harm, di mana kita langsung our energy, our attention pulled gitu ya, atau pulled-nya tuh POOLED ya, pulled gitu to this. Ini shock kan, air dingin banget, ini airnya nggak kayaknya air dispenser kita kayak nggak cukup deh. Setahu aku nih, aku belajar juga dari ahli DBT, air es gitu, jadi air dan ada es batunya gitu, itu baru cukup dingin. Kalau air es minum kan kita kayak minum aja juga biasa aja ya, enak gitu. Jadi ini bisa dicoba gitu ya. Dan ini ada catatannya, yang ternyata area yang nih di sini nih, area yang mesti dikagetin gitu ya sama air dingin ini adalah yang di bawah mata sama di atas tulang pipi gitu, di sini. Jadi masuk semua gitu. 30 seconds, don't stay any longer ya. Kalau belum kuat 30 detik, lesser nggak apa-apa. And then setelah itu kita jadi bisa, I think akan lebih tenang langsung, itu pretty instant efeknya. Lalu kita jadi bisa berpikir, karena emotions kita itu suka menutupi otak yang berpikir gitu ya, perasaan juga di otak sih. Sorry nih aku overtime, I will end very soon. Baru deh bisa mikir merawat diri gimana gitu. Merawat diri ini dasar nih ya, jadi semuanya itu harus dilakukan lengkap gitu. Kalau misalnya cuman aku nggak mau olahraga, berarti self care-nya nggak lengkap ya. Jadi self care-nya yang lengkap, dan ya di momen itu silahkan, karena sudah fresh gitu kali ya, udah pikirannya sudah teralih dulu dari self harming. Jadi bisa mikir, what do I need right now? Gitu. Makanya ada banyak orang yang ketika marah banget atau lagi sedih banget, ada yang milih mandi dulu gitu misalnya, atau cuci muka dulu. Itu sangat baik sih. Aku actually pro doing that gitu ya. Tentunya
seek support ya setelah itu. Kalau mau coba oke, self care dulu, and then still it doesn't work, ataupun it works but I need more, then you seek support ya. Nggak harus ngebahas nih aku lagi pengen melukai diri sendiri. Kalau sama orang yang kamu nggak nyaman cerita ya nggak usah gitu. Tapi ceritakanlah tentang perasaan itu gitu. Tentunya bicara sama orang yang kamu percaya. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak nyaman, ya jangan. Kalau aku nggak ada Kak orang yang aku percaya dan aku nyaman dalam hidupku, cari gitu. Cari. Kalau interpersonal relationship yang ngerasa nggak ada, a professional can be the support for you gitu. Dan nanti akan dibantu berproses untuk mencari support atau membentuk kali ya support system kalian. Biasanya pikiran melukai diri sendiri dan lain sebagainya itu munculnya karena habis overthinking biasanya. Apapun itu ya yang bikin kita overthinking. Nah, kalau overthinking ada selain tadi kalau yang udah intens banget gitu ya, kalau yang udah intens banget, try si baskom ARS tadi gitu. Tapi kalau yang mungkin nggak intens-intens banget, tapi ya overthinkingnya bikin capek gitu ya, cobain deh grounding gitu. Grounding itu apa? Grounding itu mengidentifikasi, mengecek sensasi apa sih, indera, panca indera. Kita punya 5 panca indera. Our senses atau 5 panca indera kita itu bisa lagi mengabsorb stimulus apa gitu, basically kayak gitu. Jadi kita punya sight, lihat, smell, cium, taste, merasa, sound, mendengar, and then touch, skin ya, menyentuh gitu, taktil gitu. Grounding ada berbagai macam lah, satu juga bisa. Jadi misalnya kita cek, aku lagi lihat, jadi literally aku lagi lihat apa gitu. Kayak sekarang aku juga, nih aku contohin ya, aku grounding aja nih sekarang nih ya. Dan ini bisa dilakukan dalam hati, tapi karena aku mau contohin, aku contohin aja. Aku melihat jepit rambut aku warna pink, aku mencium, nggak ada sih. Oh, kalau mencium, oke, my hair, I can smell my hair smells nice, wangi sampo, ini aku nggak tahu sampo apa, tapi wangi. Habis itu taste paling susah sih, karena ya kalau nggak habis makan mungkin nggak ada rasa apa-apa. Ya rasa air, I guess, basah gitu kan, that's also taste. Touch, aku bisa sentuh, paling gampang baju sih deket, tapi aku bisa sentuh my spray, my ini alus gitu. Jadi aku bilang ini alus. Abis itu dengar, aku bisa dengar anjingku bergonggong di luar kamar. Contohnya kayak gitu. Tapi kalau mau lebih panjang lagi bisa 5, 4, 3, 2, 1. 5 itu biasanya yang paling gampang aja, lihat. 5 hal yang kamu lihat, 4 hal yang kamu dengar, 3 hal yang kamu bisa cium, 3 hal yang bisa kamu sentuh tuh gampang. 2 hal yang bisa kamu cium, 1 hal yang bisa kamu taste. Contohnya gitu. Thank you semua, nanti kita ngobrol lagi, tapi abis ini kayak kita lanjut dulu ke narsum yang lain. Ini Calm, nanti you can ask anywhere di Slido, bisa di chat, tapi kalau chat berarti nggak private ya, bisa tanya, tapi for now that's it from me, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you semua. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Karina yang telah memaparkan mengenai self-harm itu sendiri. Oke, setelah tadi kita sudah mendengarkan serangkaian materi dari Kak Karina, tentu di sini kita juga, seperti janji saya di awal, kita akan menghadirkan survivor, yakni adalah Kak Charlotte Rapunzel Lama. Seperti itu. Oke, Kak Charlotte. Hai. Halo, selamat pagi Kak Charlotte. Apa kabar? Baik. Wah, semangat gimana nih Kak? Semangatnya hari ini Kak? Agak nervous sih untuk cerita-cerita, tapi nggak apa-apa. Tapi aman ya Kak untuk cerita gini ya Kak? Iya, nggak apa-apa. Aman ya. Iya. Di sini kita cerita saling berbagi ya Kak. Pengen tahu juga nih Kakak gimana cara copingnya, keadaan Kakak sekarang seperti apa. Terus juga di sini Kakak juga bisa ceritain juga kepada kita gitu ya Kak. Pengalaman Kakak dalam menangani, dalam
lakukan self harm itu sendiri seperti apa, bagaimana dan kenapa Kak itu bisa terjadi seperti itu Kak. Ya, silakan Kak Charlotte mulai dari sekarang bisa? Ya, bisa. Oke, silakan Kak, tempat dan waktu persilakan. Ya, jadi halo lagi semuanya. Nama saya Charlotte. Uh, dan saya udah kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun udah nggak self harm, 1 tahun clean, dan saya udah feel comfortable talking about it. Dan saya juga mikir kayak hal tersebut adalah topik yang sangat penting untuk didiskusi, karena kalau misalnya kita tidak bicarakan dengan orang lain, less people will be aware, sama tidak akan ada banyak orang yang menyadari bahwa hal tersebut adalah topik yang sangat penting untuk dimengerti dan topik yang sangat serius. Dan jika kita ignorant atau tidak menyadari bahwa masalah-masalah tersebut terjadi di sekitar kita, bukan hanya kita yang harus melakukan self harm, jangan-jangan ada teman kita atau ada acquaintance kita yang melakukannya. Ya, kalau kita tidak menyadari bahwa ini adalah hal serius, then it will be harder to solve. Jadi sebelum saya mulai membahas cerita atau menceritakan pengalaman pribadi tentang self harm, jadi bagaimana saya pertama mengenal apa itu self harm dan my thoughts atau masalah-masalah yang saya hadapi saat saya self harm, dan juga cara I overcame it atau cara saya menghentikan kebiasaan negatif tersebut. Saya ingin mengasih trigger warning lagi atau disclaimer bahwa tentunya selain self harm bakal ada diskusi tentang topik-topik seperti suicidal thoughts dan bullying. Jadi jika ada yang merasa uncomfortable atau merasa mereka akan triggered by my story, di mute aja nggak apa-apa, atau disconnect from audio dulu, karena saya tidak mau membuat siapapun merasa triggered atau uncomfortable dari cerita saya, karena cerita saya itu harusnya memotivasi orang dan juga mengeducate other people. Jadi saya pertama kali mengenal apa itu self harm 6 tahun yang lalu. Itu saya kelas 6 SD. Dan kalau saya lihat-lihat lagi sih sekarang saya lumayan terkejut ya, soalnya wah, anak kelas 6 SD itu kan muda banget, bahkan belum remaja ya. Jadi kalau misalnya saya sekarang yang udah kayak almost graduate, hampir kuliah, ngelihat ada anak mungkin 11 tahun gitu yang udah mengenal self harm atau yang sudah melakukan self harm, saya juga rasanya sedih dan ikutan sakit, because masa-masa itu kan masa-masa yang kita harusnya lagi bersenang-senang, berseru-seru, main with friends, kita lagi ada waktu luang yang sangat banyak untuk have fun, terus hidupnya juga mungkin gak stress free ya, karena semua orang pasti memiliki masalah, no matter how old you are, tetapi ya tentunya masalahnya kalau anak kelas 6 SD tidak mungkin sebesar kalau misalnya sudah besar atau sudah remaja. Tetapi yang menyedihkan itu back then, saya unlike my peers atau tidak seperti anak-anak lain, tidak merasa senang, tidak bisa have fun, karena saya mengalami rasa yang sangat sedih dan depressed. Jadi saat itu saya memiliki banyak masalah, I face a lot of problems, apalagi untuk anak yang masih kelas 6 SD, like the problems itu lumayan berat. Jadi kalau self harm itu gak mungkin cuman personal experience saya ya, dan juga dengan orang-orang survivor lain yang saya sudah pernah bicara dengan, biasanya itu self harm itu bukan cuman kita ada satu masalah, misalnya kita berantem sama sahabat kita atau we fail exam terus kita langsung feel the need to cut. Biasanya atau melakukan self harm in any other way, misalnya menyubit diri atau memukul diri. It doesn't work like that. Usually biasanya itu orang yang self harm itu misalnya banyak banget masalah yang udah dipendam atau emotions and feelings-nya udah lama banget, mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu, yang emang sudah ada di dalam diri kita sendiri, terus kayak reaching a boiling point, kayak volcano gitu, kayak kita udah mau explode, we can't do it anymore, dan at that peak itu kita bakal self harm. Dan saya ingat sekali the biggest problem itu pas saya kelas 6 SD adalah how people judge me for who I am. Jadi aku ingat banget dari kecil aku itu emang orangnya yang suka belajar, I took my education seriously. Terus mungkin
too serious ya, kadang-kadang lebih serius daripada yang lain-lain. Apalagi kan yang saya sudah katakan tadi, anak kelas 6 SD kan pastinya tentunya besides school mau have fun, mau main sama teman. Dan saya bukan tipe orang yang kayak gitu emang dari dulu. Jadi saya langsung dikasih julukan atau label by people di seangkatan saya itu aneh atau saya itu orangnya tidak seru untuk jadi temen. Jadi nggak terlalu banyak yang ingin temenan sama saya. Dan awalnya sih I didn't care, terus aku coba, yang aneh aku malahan coba give them an excuse kayak, oh mungkin emang aku nggak seru orangnya karena aku cuman sukanya belajar. Padahal kan there is actually nothing wrong with liking to study, apalagi kan kita emang ke sekolah untuk belajar. Jadi ngapain orang-orang harus benci, walaupun kita punya different beliefs or different interests, kan bukan berarti harus dibully, harus diejek, atau harus gitu. Jadi lama-kelamaan yang tadinya nggak mau ditemenin doang, mulai dibully. Mungkin dibulinya verbally sama mentally ya, nggak sampai physically. Jadi misalnya di spread gosip dan dikata-katain nama gitu. Dan keseringan kali emang bullying verbal atau bullying mental bahkan bisa lebih sakit dari bullying physical, karena tentunya our mental health itu terefek banget kan. Dan saya tidak akan terlalu detail, tapi saya ingat pertengahan tahun ajaran tersebut, I started consuming substances I'm not supposed to. Terus lama-kelamaan karena itu, saya sering merasa pusing, saya sering merasa sakit, dan again, this goes against my belief, karena kan aku yang suka belajar, aku suka itu, terus aku nggak mau nilai aku di sekolah untuk drop, jadi aku mau cari another alternative untuk self-harm, tetapi juga ya nggak bakal sakit yang physically sick, jadi pusing atau jadi dapat penyakit. Jadi ada kebetulan murid satu lagi, bukan teman saya sih, ada yang seangkatan aja gitu, yang juga self-harm, terus dia ngajarin aku, kayak, oh kalau aku begini. Padahal seharusnya, like if you self-harm, kamu harusnya jangan encourage other people to do it, nanti masalahnya bakal menjadi lebih besar. Dan after I learn from orang tersebut tentang kayak cutting sama gitu-gitu, ya aku adopt the habit, dan lama-kelamaan ini bukan menjadi coping mechanism doang untuk my sadness atau my depression, ini menjadi kayak daily routine gitu, jadi penggantinya makan misalnya atau penggantinya toilet break. Jadi yang sesuatu yang dilakuin setiap hari, and of course it became unhealthy. Bukan, saya tidak hanya ngelakuin saat saya merasa sedih atau saya merasa depressed, like menjadi cycle yang sangat unhealthy. Terus saya tidak ingat detailnya, tapi eventually ketahuan sama counselor sekolah. Dan honestly, this counselor menurut saya, yang saat saya kelas 6 ya, sekarang sudah beda, is not the best, karena aku ingat sebelum aku masuk self-harming tendencies gitu, I would ask her for advice. Terus advice yang dia kasih aku cuman, oh stay strong, you can do it. Terus kayak nggak terlalu dikasih solution gimana aku harus cope, gimana aku harus feel, gimana cara aku bisa feel better. Dan menurut saya kalau misalnya seseorang membilang orang lain untuk stay strong atau you can do it, itu kan lebih gampang untuk diucapin daripada untuk benar-benar dilakukan. Jadi as a guidance counselor, I felt kayak nggak terlalu ngebantu, and it made me feel worse gitu. Jadi aku ngerasa helpless, terus aku ngerasa alone, terus aku ngerasa kayak, oh mungkin aku emang kayak orangnya nggak bisa dibantu, I'm that bad. Padahal enggak, counselors aren't supposed to make you feel that way. Tapi setelah kasusnya lumayan besar di sekolah, dan yang ngebully saya mulai takut untuk ngapa-ngapain saya lagi, ya setahun everything was peaceful. Akhir-akhir kelas 7, kelas 1 SMP ya, balik lagi mulai. Dan ini kan kita udah makin gede kan, udah kayak bawa handphone ke sekolah, udah sering main technology, kayak our life revolves around internet gitu. Yang tadinya bullyingnya cuma verbal sama mental, pindah jadi cyber. Sama cyberbullying itu kan kalau sesuatu di-post di internet bakal permanen ya di internet walaupun kamu sudah hapus. Jadi it's like it left a bigger scar. Yang tadinya aku udah clean for a year, I went back to it. Jadi
masalah yang terbesar yang saya ingat itu banyak sekali orang-orang yang berkumpul terus membuat grup chat just to hate on me. Jadi kayak foto-foto saya diedit jelek-jelek, terus dikata-katain. Terus ya ada salah satu murid yang baik yang ngaduin ke aku, terus it became a huge problem lagi di sekolah. Dan aku mulai self-harm lagi. Masuk kelas 8, I finally found like a right support system, a right group of friends. Jadi setiap saya menghadapi masalah atau saya merasa sedih, I never felt the need to self-harm lagi. Ya alhamdulillah. Jadi dari kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA, saya tidak self-harm sama sekali. Mungkin of course experience untuk semua orang beda-beda ya. Ada yang perlu professional help to feel better, ada yang perlu mungkin misalnya medication, tapi untuk saya selama those 3 years since I found the right group of friends atau the right group of people, aku nggak perlu sampai nyari professional help. Tapi pas saya masuk SMA, that was the time where I actually felt the need kayak aku butuh professional help. Support dari my peers itu udah nggak cukup lagi. And ini bukan karena aku tidak appreciate teman-teman aku atau saya tidak merasa kayak teman-teman saya tidak membantu saya, tapi lebih kayak kalau misalnya orang makin gede juga masalahnya tentunya makin membesar kan. Dan banyak sekali masalah yang saya face, seperti saya katakan tadi, bukan cuma satu masalah kayak berantem sama temen atau gagal ujian yang membuat saya feel the need to self-harm. Jadi kelas 10 itu emang saya sedang banyak sekali masalah, misalnya berantem sama temen, terus habis itu ya not doing well at school. Tapi the two biggest problems yang saya ingat saya hadapin itu yang membuat saya in a really bad state of mental health, bukan sedih lagi tapi like sampai ngerasa depressed and anxiety, and I had to go to therapist atau ke psikolog saya kayak awalnya setiap minggu terus akhirnya setiap bulan. Tapi pertama trigger warning lagi, saya witness at that time sahabat saya hampir commit suicide. Jadi saya ngelihat sendiri and I was the one who saved him. Terus itu that's a really big pressure to live with selama hidup kamu kan, jadi kayak traumatic event. Terus aku ngerasa mungkin aku bukan teman yang baik, mungkin aku bukan orang yang baik, like I almost couldn't save him. Jadi aku mulai put the blame on myself and aku mulai self-harm lagi. Terus aku ingat juga ada akun anonim di Instagram yang nge-post gosip-gosip, pokoknya rumors, bikin-bikin cerita tentang orang-orang, bukan dari sekolah saya doang, jadi seluruh Jakarta, murid-murid SMA Jakarta gitu, mau dari Jakarta Utara, mau dari Jakarta Timur, bukan daerah atau sekolah saya saja. Jadi itu akun yang lumayan besar, tiba-tiba akun saya di tag, terus habis itu di post itu ada yang ngejelek-jelekin, bikin-bikin cerita saya, dan I was in a really dark place and I started hurting myself again. Tapi untungnya, alhamdulillah saya dapat therapist this time yang benar-benar ngebantu. Jadi aku dikasih advice atau alternative dan coping mechanism lain to be a substitute dari self-harm, and I started feeling better. Ya, again, 1 tahun aku nggak self-harm lagi. Kelas 2 SMA, jadi tahun lalu, awal-awal 2020, I faced another problem, dan problem ini pokoknya makin besar, semakin aku gede, semakin besar juga ya masalahnya. Lumayan parah sih. Kalau yang rumor anonim itu yang di Instagram akun yang tahun 2019 kan, itu anonim sama indirect kan. Kalau ini benar-benar anak-anak dari sekolah lain berani bikin ghost accounts gitu. Ghost accounts jadinya misalnya yang 0 followers, 0 post, jadi ada akun aja untuk misalnya stalking orang, untuk bullying orang. Mereka semua pada bikin ghost accounts untuk DM saya, dan DM-nya ya not so nice ya, the text. Aku di send death threats, disuruh sorry tapi disuruh kill yourself, disuruh dibilang-bilang you're not good enough gitu. Terus biasanya sih I would ignore those things ya, tapi at that point aku emang mental health state-nya was at a really weak point, sama yang tadi saya sudah bilang yang tentang volcano sudah at the boiling point. Jadi saya dengarin, saya self-harm to the point where yang tadi sudah dikatakan tadi kan, self-harm itu
hurting yourself, not like in a non-suicidal aspect, tapi saat ini saya itu sudah merasa mulai ada suicidal thoughts, dan if it's not for therapy, mungkin saya sudah menyakiti diri saya lebih parah daripada I did back then ya. Tapi untungnya dengan professional help, I was able to overcome it. Jadi sekarang ya udah Maret 2021, terakhir I hurt myself itu Februari 2020, jadi udah 1 tahun dan 1 bulan. Dan ya saya tentunya tetap masih mengalami isu-isu, tetap mengalami mental health problems, tetap mengalami problems coming from outside, misalnya friendship problems atau school problems, tapi sekarang maybe my mental health state sudah lebih strong ya. Jadi I never feel the need untuk harm myself anymore. Dan masalahnya mungkin sudah tidak sebesar yang back then dikirim death threats dari anonymous accounts gitu-gitu. Jadi what I learned from my experience itu is to avoid harm at all costs. Jadi bukannya avoid harm maksudnya misalnya cuman avoid things that you kayak material yang bisa dipakai untuk self harm, atau misalnya tempat-tempat yang kamu self harm yang jauh dari orang, tapi juga avoid negative people, avoid toxic people. Jangan feel guilty when you cut off people that emang your gut feeling bilang is not good for you. Dan surround yourself with positivity. Dan tentunya you can't feel better overnight kan. Gak mungkin keesokan harinya kamu bilangin diri kamu sendiri kayak I'm gonna stop self-harming, terus langsung stop self-harming. Ini itu emang proses yang it's not gonna happen that fast, and proses waktunya juga beda-beda untuk semua orang. Ada yang butuh 1 bulan untuk overcome it, ada yang butuh 1 tahun. Tapi yang penting itu menurut saya itu is to keep your progress consistent. Find, kalau misalnya emang udah benar-benar depressed and you can't help yourself, seek professional help. Terus kalau kamu tahu ada teman kamu yang experience it, not necessarily you, encourage them juga untuk seek professional help. Karena kita sebagai teman kan, the most we can do is be there for them. Kita nggak mungkin bisa stop mereka from thinking these negative thoughts atau harming themselves. It's not that easy. Sama ya, the last advice I could give itu mungkin is to find interests or to find substitutes or distractions from self-harming. Jadi saya belajar whenever I feel the need to cut, misalnya instead of cutting, aku gambar butterflies on my hand. And then juga I tried my best untuk gak punya waktu luang yang kepanjangan atau yang kebanyakan yang saya bisa pakai untuk dapat self-harming thoughts. Jadi misalnya saya distract baca buku, saya distract bikin novel, bikin cerita, gambar, atau bahkan napping. Jadi whatever it takes to avoid toxic situations dan juga any self-harming thoughts. Itu aja sih. Ya, makasih. Wah, thank you sekali untuk Kak Charlotte. Keren banget ya. Mungkin di sini banyak tuh Kak yang pada memberikan peluk virtual untuk Kakak ya. Iya. Thank you Kak. Oke, Kak, dari tadi telah penyampaian Kak Charlotte gitu ya. Oke, Kak Charlotte di sini tadi menarik sekali ya Kak, yang sudah Kakak paparkan, dan aku turut bangga proud juga ya kepada Kakak, karena Kakak udah hampir setahun 1 bulan udah nggak melakukan hal seperti itu ya Kak ya. Oke, untuk Kak Charlotte di sini ke mute Mbak Rani. Masih mute Mbak Rani? halo? Iya, aku tadi bingung tiba-tiba aja. Makasih Mbak Karina. Suara aku ke mute gitu. Udah aku nggak. Oke, Kak Charlotte di sini langsung aja nih kita berbincang-bincang ya. Setelah tadi udah kemaparan dari Kak Karina, kemudian juga dari Kak Charlotte juga udah memaparkan pengalamannya mengenai self harm gitu kan. Di sini juga udah banyak nih Kak ternyata yang udah pada ngantri di Slido
pertanyaan-pertanyaannya, dan sebelum kita masuk ke pertanyaan Slido, di sini aku akan menggali lebih dalam nih ya kepada pengalamannya. Untuk pengalamannya Kak Charlotte di sini boleh share nggak? Tadi kan Kak Charlotte di sini agak highlight ya, kalau Kak Charlotte kalau ketika kita menemukan teman yang memang mengalami self harm seperti itu, menyarankan kepada teman kita untuk datang ke psikolog. Nah, kalau untuk dari kakak sendiri, penanganannya seperti apa nih Kak untuk membantu teman kakak itu? Jadi misalnya kayak pengalaman kayak P3K-nya gitu loh Kak, sebelum temannya kakak itu datang ke psikolog. Kakak mungkin bisa diceritain nggak Kak? Karena mungkin di sini juga selain kita ini banyak juga mungkin teman-teman atau mungkin sekitar kita yang memang ini apa menjadi pendamping bagi orang-orang yang seperti itu. Jadi boleh diceritakan lebih lanjut nggak sih Kak seperti apa penanganannya Kakak? Terima kasih Kak Charlotte. Ya, oke. Jadi kebetulan saya itu kan bukan cuma saya yang self harm ya. Saya punya a couple of friends juga yang self harm. Dan kebetulan saya itu bukan cuma jadi survivor of self harm, pernah experience in my life jadi kayak bystander, jadi witness, dan jadi like the bridge between teman saya yang sedang self harm dengan professional help. Jadi ya yang saya saranin itu tentunya orang-orang gak bisa maksa kan kayak oh kamu harus ke psikolog, oh kayak di peer pressure gitu harus dibilanginnya baik-baik. Kan banyak orang yang mungkin therapy sama psychology gitu in general di Indonesia itu it's not as open-minded as di luar negeri ya. Mungkin udah lumayan banyak progress saya lihat di the past few years, and I'm really happy about it. Tapi tetap aja masih banyak orang yang nanya saya kayak, ih kamu emang orang gila ya, ngapain ke psikolog, ngapain ke therapist? And menurut saya like ya bukan orang gila yang ke psychologist atau ke therapist. Anyone who needs help bisa ke situ. Jadi I feel like we have to change the mindset of people first, karena ada teman saya juga yang self harm yang kayak ih ngapain kamu membawa-bawa aku ke psikolog, kan aku kayak bukan orang gila. And I'm like, aku cerita ke mereka, ya kamu emang bukan orang gila, but kamu buktinya is you self harm and you need help. And self harm itu kan emang isu yang sangat besar kan, nggak mungkin aku bisa stop my friend from doing it. Jadi aku edukasi mereka lah baik-baik, karena menurut saya we can't really talk about topics yang kita tidak terlalu punya any knowledge on. Jadi I did further research, aku bangun Tears and Temptations kan untuk better educate myself about psychology. Terus aku cerita ke teman-teman saya through psychological aspect kayak you need help, emang bener-bener butuh bantuan to get over your self-harming thoughts sama self-harming tendencies. Terus lama-kelamaan kan saya kebetulan emang udah ke psychologist, right? Jadi teman-teman saya lebih berani dapat suggestion dari saya karena emang udah a trusted person. Tapi ada juga teman-teman saya yang gak berani gitu kalau saya tidak temenin. Jadi you can offer to be there for them. Tergantung psychologistnya sih, kan banyak psychologist yang emang cuman mau one-on-one session ya with the survivor atau with the patient atau the client. Ya mungkin you can offer to tunggu di luar, you can offer untuk yang nganterin. Pokoknya jadi moral supportnya. You don't have to solve their problems for them, atau gak usah ngerasa kayak kamu itu wajib atau tanggung jawab untuk fix them or make them better. Yang penting itu to be a good friend as long as you're there for them. Kamu selalu di sisi mereka throughout the hard times. Ya, you're already being a good enough friend. Udah bantuin mereka look for help and all that. Dan ada satu lagi teman saya yang gak berani sampai ke therapist outside of school. Ya saya temenin aja ke guidance counselor yang di sekolah. Terus udah bukan tanggung jawab saya lagi kan untuk prevent them from self harming. Iya sih, mungkin saya ingat-ingatin, tapi juga nggak aku kata-katain kayak ih kamu ngapain sih masih self harm. Tapi when it comes to like more in depth misalnya solution atau coping mechanism, ya I passed it on to the guidance counselor untuk yang ngebantu mereka. Aku ada tambahan, tapi aku juga ada pertanyaan buat Charlotte nanti kalau boleh dijawab. Kalau dari aku tambahannya, kita validate, itu tadi aku share di halaman yang validasi perasaan. Kita validate perasaan si teman kita dulu sih, atau orang yang kita sayang itu gitu. Kalau kita nggak tahu perasaannya apa, kita
imagine atau kita kira-kira, kalau kan mungkin kita tahu dari mana dia self harm, antara dia kasih tahu atau kita melihat luka gitu kan misalnya. Karena mungkin sekarang jadinya karena udah kita ngobrol hari ini, hopefully jadi lebih paham ya teman-teman ya. Berarti itu kira-kira dia berarti mungkin lagi merasa marah banget, sedih banget, cemas banget, atau takut banget, atau ya I don't know, karena ya gitu kita nggak tahu, dan nggak apa-apa, kita nggak harus tahu juga. Makanya validasi perasaan orang lain bentuknya pertanyaan, bukan ngasih tahu kamu merasa begini, titik, bukan, tapi kamu merasa bla 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 ya, tanda tanya gitu. Atau kita bisa, kalaupun kamu nggak yakin, ini nggak tahu nih, aku belum nyaman juga ngebahas perasaan, state the fact aja. Jadi aku lihat gitu, aku lihat luka kamu gitu misalnya. And you can stop there. Nanti kan si temen kamu yang akan lalu lanjut gitu. Dia bisa lanjut, dan kalau dia lagi nggak mau bahas, mungkin dia kayak, enggak, nothing, enggak kok, bukan kok itu. Bisa jadi kan gitu, kayak kalau dia memang nggak nyaman cerita sama kamu, bohong gitu, atau kayak ditutup-tutupin atau apa. Itu take that as a hint juga ya, pegang dulu ya. Nanti aku balik lagi ke situ. Kalau dia abis itu cerita, ya udah, dengarkan gitu. Lalu tanya, how can I help you? Gitu. Karena bisa jadi kita memang nggak bisa bantu lengkap gitu kan ya, tapi kita bisa bantu sesedikit mungkin yang memang kita bisa kasih ke dia. Misalnya, oh dia ternyata sekarang lagi pengen main dulu gitu misalnya ya, kalau memang dia lagi pengen menghindari, kayak mengalihkan pikiran dulu gitu misalnya. Ya udah diajak main gitu, maksudnya ya kalau memang kita lagi bisa juga gitu ya. Atau kalau dia ya gue pengen cerita, ya cerita, tapi make sure ini sebagai pendamping teman atau pasangan atau saudara atau siapapun, make sure ketika teman kita atau orang yang kita sayang lagi mau cerita, kitanya juga lagi oke untuk cerita. Jadi kalau misalnya dia bilang, aku lagi pengen cerita nih, kita bisa, kalau kitanya lagi nggak bisa atau lagi nggak siap juga gitu ya, kita bisa bilang thank you gitu ya, thank you for trusting me. Boleh nggak aku kayak kita cek jadwal gitu lah intinya, kayak kita cek jadwal kita gitu, kayak boleh nggak ngobrolnya gini, atau aku lagi nggak oke banget nih, aku lagi nggak bisa, bukannya aku nggak mau dengerin gitu kan ya, tapi apakah ada another friend or another person yang right now you can talk to. Kita bisa tanya dulu hal-hal seperti itu. Jadi nggak harus kita punya solusi kok. Mungkin yang nanya kan kayaknya bingung, kayak aduh aku mesti bilang apa ya. Nggak harus kasih solusi sih, yang udah pasti gitu ya. Bahkan gini, maksudnya aku sebagai psikolog juga kan aku punya teman gitu ya. Kalau ada teman aku yang nggak harus self harm, siapapun itu ya, cerita masalah atau apapun, aku juga nggak menempatkan diri aku sebagai aku harus jadi psikolog dia atau aku harus kasih solusi buat dia. Nggak bisa. Dia teman aku ya, dia teman aku. Aku tanya dulu, what does she or he need from me gitu. Baru dia kasih tahu, kalau dia tanya menurut lo gimana gitu ya, aku kasih pendapat gitu. Tapi kalau dia nggak nanya, ternyata dia cuma pengen curhat, pengen didengerin aja, ngapain aku capek-capek ngasih solusi gitu loh, kasarnya gitu. Jadi ask your friend, what do they need from you? Kalau buat yang tadi balik ke yang pas ditanya, terus nggak mau cerita, malah bohong gitu kan, misalnya kayak, tadi aku lihat kamu ada luka gitu misalnya. Terus dia enggak kok, itu apa gitu misalnya kan, atau dia tutup-tutupin segala macam. You can validate again, berarti ada perasaan apa nih di sini. Makanya kita harus paham tentang emosi dan perasaan. Kalau nggak paham memang susah validasi gitu. Kalau dari aku, kalau orang yang menutupi dan bohong itu berarti ada perasaan tidak nyaman atau ada rasa guilty bisa jadi, tapi lebih standar tidak nyaman lah gitu. Jadi aku akan validasi. It's okay kalau kamu nggak mau cerita ke aku. Gitu. Itu namanya validasi gitu. Kita bukan paksa dia cerita, lu cerita dong, gue udah jelas lihat gitu kan. Enggak. Validate. It's okay if you don't wanna tell me right now or to me. And then kita tanya lagi, is there someone you prefer to talk to? Gitu. Karena itu bisa jadi guidance counselor di sekolah, di kampus, di mana. Kalau orang udah kerja mungkin kalaupun ya HRD-nya gitu, tapi kalau bukan HRD, ya udah ditanya, how can I help you? Siapa yang lu, kalau bukan ke gue nggak apa-apa gitu, tapi siapa yang lu pengen cerita sama siapa? Lu nyamannya pengen cerita sama siapa gitu.
Tadi aku pengen tanya ke Charlotte, kalau sebagai waktu kamu lagi sedih gitu, aku pengen tahu ini gitu ya, this is for me as knowledge, sama mungkin biar bantu teman-teman juga. When you're really sad or pokoknya really upset dan segala macam, what did you want to hear from your friends? Charlotte, boleh share nggak, kayak pengennya temen terdekat ya gitu, gimana ke kamu gitu? Ya, I feel like aku juga gak mau make my friends feel kayak mereka tanggung jawab ya sama how I feel, atau mereka tanggung jawab in making me stop from hurting myself. Karena menurut saya personally, mungkin untuk orang-orang beda ya, tapi untuk saya personally, to be a good friend itu just be there for them. Kayak temenin aja mereka when you know that they're going through a hard time, validate their feelings, sama kayak ensure them gitu, I'm here for you, aku bakal help you throughout everything. If you need any help, I'll always be here. Untuk pokoknya kayak yang tadi sudah dibilang kan, kayak gak usah ngasih advice, karena belum tentu yang diminta orang itu advice, cuman mungkin yang dibutuh orang itu peer support, moral support. Rasa ditemenin ya kayaknya. Iya. Kadang aja ya udah mau hangout aja in a cafe shop, duduk aja, like play each other's phones. Nggak harus ngomong-ngomong curhat panjang lebar. Sometimes just the company of teman kamu itu, it's more than enough. Karena sekarang udah enggak ya, when I found the right group of people. Tapi aku inget banget back then, teman-teman saya malahan menjauh dari saya when they found out I was doing these things. Kayak, ih aneh banget sih ngapain self-harm, malah dibikin-bikin gosip. And I don't think that's being a good friend. Being a good friend itu being there for them. Nggak harus ngasih advice, atau nggak harus like talk to them panjang lebar, tapi yang penting just be there for them. Cool. Thank you. Oke, thank you sekali untuk Kak Charlotte, untuk Kak Karina, udah nambahin juga, terima kasih. Halo? Ya, oke. Ini karena waktu kita udah semakin mepet ya dari penghujung acara. Oke, jadi di sini kita langsung aja ya on the way ke Slido ya. Oke, untuk admin bisa tolong dibantu pertanyaannya seperti apa? Oke, thank you. Dan Oke, belum muncul. Oke, ini dia. Ya, mungkin bisa bantu jawab ya, Kak. Wah, ini ada lumayan banyak banget nih pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya akan coba dijawab oleh Kak Karina, ataupun mungkin bisa juga untuk Kak Charlotte ya. Kalau mudah-mudahan waktu cukup ya untuk kita bahas, karena lumayan banyak juga nih. Oke, pertanyaan pertama bisa paling atas, Kak. Mungkin dikasih tahu aja, Kak. Oke, iya. Oke, ini untuk Kak Charlotte nih. Hal atau kata-kata apa yang menenangkan dan diharapkan dari support system Kakak ketika lagi mungkin udah hampir sama ini ya, seperti tadi pertanyaan Kak Karina ya. Ya, ini mungkin nggak usah dijawab ya, hampir sama seperti yang tadi. Oke, ini ada juga saya. Oke, saya merasa lebih lega dan ada sensasi puas ketika menyalurkannya ke benda-benda sekitar saya, seperti memukul, menendang, semacamnya. Oke. Ini mungkin lebih ke pengalaman kali ya, Kak. Mungkin, Kak? Tapi I will say itu juga tergolong self-harm ya. Karena kan sakit kita nendang sesuatu, pukul sesuatu, itu kan sakit kitanya. Masuk ya, Kak ya? Oke. Merusak barangnya juga gitu kan. Misalnya kalaupun nggak sakit gitu ya. Kalaupun bukan self-harm, pokoknya itu bukan efektif. Karena kan tadi kita merugikan, kalaupun kita nggak ngerasa sakit, tapi lega tuh ya. Tapi kita merugikan diri ataupun orang lain. Apalagi kalau barangnya barang orang lain tuh, kita tinggal di satu rumah sama orang lain, itu barang bersama gitu misalnya kan. Kalau dirusakin ada yang rugi dong gitu. Jadi berarti tidak efektif berarti. Oke, thank you, Kak. Kemudian di sini juga suara aku terdengar nggak ya? Kok kayak agak-agak ini ya, agak-agak backsound gitu. Oke, di sini Kak ada juga yang nanya nih. Aku suka bingung Kak kalau temanku kasihin dia habis cutting atau lagi mau cutting, gimana ya Kak? Takut salah ngomong dan nggak bisa marahin juga. Mungkin bisa dibantu Kak? Tadi kayak udah dijawab nggak sih? Aku pikir tadi kita pertama menjawab itu. Nggak tahu ya. Oke, halo. Halo. Iya Kak.
Iya nih sepertinya nih udah dijawab sama Kakak ya Iya. sebelumnya. Ini aku agak delay nggak sih Kak suaranya? Karena ketika aku ngomong Kakak ngomong. Nggak tahu sih, aku sih mendengar dengan oke. Oke, dengan oke ya, siap. Ini kemudian kan di sini eh, aku selalu insecure sampai aku stop di sosial media karena aku merasa aku nggak pantas have the greatest friend, tapi it didn't help. Gimana ya Kak? Coba Kak, mungkin bisa dibantu. Baru merasa insecure mungkin kali ya Kak. Oke, admin boleh tolong dikatasin lagi nggak? Karena ketutupan sama yang krit ini tulisannya. Oke, terima kasih. Ya, gimana Kak? Mau siapa dulu? Mungkin Charlotte bisa jawab dulu. Gak apa-apa kok, bebas. Silakan. Oke, saya jawab dulu ya. I'll make the answer short karena takut waktunya juga mepet. Kalau menurut saya sih juga social media juga bukan for everyone ya. Jadi menurut saya kalau misalnya emang kamu ngerasa nggak cocok with social media and social media is bad for your mental health ya, ya nggak apa-apa. If you don't use it or you don't have it, aku banyak banget kok temen yang nggak pakai social media. And just because teman-teman kamu ada social media terus kamu nggak, doesn't mean you're less valid atau apa. Kalau emang social media itu is bad for your mental health, ngapain dipaksain gitu. Tapi kalau aku personally sih, aku juga I'll admit aku sering ngerasa setiap pakai social media insecure, walaupun ada support system yang baik gitu, I can't help but feel insecure. Dan ini tuh emang normal sekali ya, bukan salah kamu atau salah teman-teman kamu, karena emang part of human nature untuk feel iri misalnya sama orang lain atau feel envious gitu. Yang saya personally gitu, untuk saya itu solusinya aku selalu ada monthly social media break. Jadi benar-benar bukan cuman hapus aplikasinya, tapi deactivate misalnya my Instagram account untuk 1 minggu sampai 2 minggu until I get my mental health back, sampai my mental health feels better, baru aku berani buka lagi. Kalau aku sih solutionnya gitu personally. Oke, thank you Kak. Jadi kayak detox medsos gitu ya Kak. Untuk beberapa saat. Silakan mungkin. Kalau dari aku, ya nggak apa-apa kalau merasa emang bener banget social media isn't for everyone. I will even say social media is best for people yang sudah cukup secure gitu, karena itu isinya netizen yang bahkan kita nggak kenal, komen bisa nggak baik hati gitu ya. Jadi apa namanya, bagus sih, aku will say bagus berarti karena dia menyadari aku nggak oke nih untuk deal with this and stop. Itu bagus banget gitu. Tapi furthermore-nya gitu ya, I will want to inquire further terkait si insecurity ini gitu, karena insecurity wajar dalam maksud banyak orang merasakan, tapi bukan berarti harus terus dirasakan. Bahkan kalau aku goal-nya adalah to be secure gitu, bukan insecure aja terus gitu ya. Nggak enak kan hidup insecure terus gitu. Jadi pertanyaan berikutnya untuk yang bertanya ini adalah kenapa ngerasa nggak pantas gitu ya. Maksudnya ya itu setiap orang jawabannya beda, bukan berarti maksud aku tolong dijawab ya, enggak. Tapi ya ini yang diproses gitu. Karena siapa orang yang bilang kamu nggak pantas? Kalau itu diri kamu sendiri, cari tahu kenapa kamu merasa seperti itu. Ada akarnya soalnya. Nggak gampang ini. Ini ada akarnya, itu artinya perlu dicari akarnya, dan nggak bisa kita cari tahu sendiri kadang-kadang. Kita perlu pendampingan profesional untuk bisa sampai ke akar, oh aku tuh insecure karena gini gitu. Tapi kalau singkatnya aja sebelum pun kalian, oh ya udah deh aku konseling gitu ya misalnya, aku sih ini aja, kayak pikirin siapa yang bikin kamu merasa kamu nggak pantas, atau bikin kamu mikir bahwa kamu nggak pantas, nggak layak, or apapun itu, not good enough lah intinya gitu. Siapa yang bikin kamu mikir kayak gitu? Terus kalau udah ada jawabannya siapa, ya ini si ini gitu kan ya. Siapa dia? Apa hak dia bilang atau bikin kamu ngerasa nggak layak? Apa hak dia? Siapa dia gitu? Karena kalau buat aku, yang satu-satunya orang yang punya, kalau manusia dulu deh ya, satu-satunya manusia yang berhak menilai kayak nih, nilai lo segini gitu, harga lo segini, kelayakan lo levelnya segini gitu ya, itu cuma diri kita sendiri. 2,
satu-satunya figur atau sosok atau apapun lah yang berhak mencantumkan gitu kali ya, mencantumkan nilai atau kelayakan seseorang itu yang menciptakan gitu. Sama kayak kalau kita bikin karya barang gitu ya, barang kayak karya sekolah kayak karya kuliah gitu, misalnya kerjaan lah, esai atau apapun. Iya, kita ngasih ke guru karena memang ini tugas dan nanti dia nilai. Tapi sebelum nyampe ke guru, kamu yang bisa menilai karya itu. Oke, ini good enough, makanya gue kumpulin gitu. Sama, kita pencipta karya itu. Kalau kamu orang, kamu manusia, siapa yang menurut kamu ciptain kamu, itu yang, ini factually ya, I'm not talking about religion here. I'm just talking about spirituality and reality aja gitu. Siapa yang menurut kamu ciptain kamu itu satu-satunya orang atau sosok yang berhak mencantumkan atau menghargai gitu. Kayak ini harganya si Karina gitu misalnya. Harga si Karina segini. Kelayakannya si Karina segini gitu. Cuma kalau aku yang menciptakan aku panggilnya Tuhan ya. Ya cuma Tuhan yang layak melakukan itu, dan aku sih ya udah tanya ya ke Tuhan, Tuhan aku seberharga atau nggak berharga apa sih? Kalau kata Tuhan aku sih aku sangat berharga, jadi aku percaya aja sama yang ciptain aku. And then for the realness-nya ya, I work through it, bukan cuman kayak oke, udah terus langsung secure, ya enggak gitu. Ya itu lewat counseling dan lain sebagainya. Tapi ya, I'm sorry you feel this way. A lot of people feel this way. Kalau kita mau bilang wajar dan normal itu simply karena a lot of people feel this way, but you don't have to feel this way forever gitu kali. Oke, thank you Kak Karina. Oke, di sini juga kita bisa lihat lagi pertanyaannya. Di sini Kak ada juga nih Kak, mungkin jadi pertanyaan kita yang terakhir kali ya teman-teman. Mohon maaf banget karena waktunya mepet banget. Kita akan mulai lari ke meditasi. Tadi mana ya? Oke Kak, di sini ada yang punya support system tadinya nih Kak ya, tapi karena udah nggak ada gitu kan, udah pergi. Nah itu gimana tuh Kak? Cara nanganinnya lagi kalau ketika kita udah punya support system yang udah kita percaya, tapi dia malah pergi. Bisa dibantu mungkin Kak? Dari aku dulu deh, terus nanti boleh, silakan. Makasih ya. Mana tadi? Ini ya yang paling atas ya sekarang ya. Nah, salah satunya adalah support system yang aku nggak punya. Oke. Iya, memang support system itu sangat-sangat penting. Kalau lagi tidak punya, karena misalnya yang dipercaya pergi, makanya aku selalu bilang ke siapapun ya, ini ke anyone di umur berapapun, semua orang itu butuh minimal, I will say minimal 2 teman, sosok teman gitu. Karena teman kadang-kadang kita juga bisa jadi misalnya sepupu kita itu kita hitung sebagai teman kita, itu juga nggak apa-apa. Bukan maksud aku kayak aku ada sih tapi sepupu aku, ya udah itu that's your like friend figure juga, nggak apa-apa gitu. We need at least 2 karena ya manusia bukan Tuhan yang bisa selalu ada gitu ya. Jadi kita perlu minimal 2. More is nice, tapi it's lebih penting kualitasnya kan. Kalau kayak punya banyak tapi nggak ada yang bisa dipercaya banget mah nggak ada gunanya, kasarnya gitu. Jadi have to. Jadi kalau misalnya baru ada satu dan dia pergi, atau ya nggak tahu nih perginya maksudnya apa ya, we can start to find again gitu. Dan jangan cuma satu kalau gitu sekarang gitu ya. Dan finding again itu bisa mikir reconnecting with old relationships, maksudnya existing gitu. Misalnya ada nih ternyata ada temen yang dia lumayan baik dan aku lumayan nyaman, tapi ya selama ini kurang dekat, reconnect gitu, reach out, reconnect gitu ya. Kalau nggak ada sama sekali dalam hidup aku yang oke gitu untuk dijadikan support system, make new friends gitu kan, make new connections gitu. Dan itu ya start di field atau di lingkaran yang kamu nyaman, dan saran aku sih yang minatnya serupa gitu ya. Minatnya itu misalnya hobinya sama gitu misalnya atau apa. Jadi build sambil, I will say kalau udah kan ya kita kan itu butuh proses ya. Sambil ya your psychologist, your counselor can be your support system, tapi beda ya, psikolog itu bukan teman, tapi itu kan juga gitu. Bukan pengganti tapi juga. Jadi sambil
reconnecting with old friends atau making new friends sambil counseling sebagai professional support system gitu. Oke Kak, thank you Kak. Kalau untuk mungkin tambahan sedikit dari Kak Charlotte, silakan Kak kalau mau menambahkan. Oke. Thank you Aku Kak. ada tambahan sedikit sih. Jadi kalau menurut aku ya personally, yang seperti saya sudah katakan tadi itu, walaupun peer support atau moral support dari other people itu penting, kita juga nggak boleh feel like other people are responsible in making us happy, atau other people itu memiliki kewajiban untuk make us feel better. Karena at the end of the day itu satu-satunya orang yang emang wajib seeing our worth and wajib loving diri kita itu is ourselves. Like we have to be aware of our self-love and self-worth. Gimana orang lain bisa nge-support kita atau membantu kita kalau diri kita sendiri like we don't have faith in ourselves. Jadi we have to also realize that when it comes to relationship, bukan cuma kayak pacaran ya, any kind of relationship, misalnya friendship atau ya acquaintance gitu, sosok happiness kita itu it's not supposed to come from them. We're supposed to share happiness with each other. Jadi emang susah untuk other. Halo. Halo, Charlotte. Halo, mungkin ada gangguan sinyal kali ya. Ya, oke, ini sambil menunggu. Sorry, aku tadi itu ya frozen ya. Iya, nggak apa-apa. Wajar kok. Sorry. Nggak apa, silakan lanjutan Kak. Oke. Tapi tadi tambahannya tinggal dikit lagi sih. Tapi yang tadi aku mau bilang itu, kita itu nggak bisa rely on other people untuk happiness. Jadi kita itu bukan kewajiban orang lain untuk membuat kita senang, atau bukan kewajiban orang lain untuk bikin kita feel better. Kalau punya connection with someone itu, we're supposed to share our happiness with each other. Jadi udah ada internal happiness or internal love coming from us, sama dari mereka juga. Jadi kayak tambahan gitu. Jadi untuk finding your self-worth atau self-love itu juga nggak segampang kayak, oh, I'm gonna love myself, terus besoknya tiba-tiba udah mencintai diri sendiri. Nggak segampang itu juga. Ya, kalau zaman sekarang kan, untungnya di zaman teknologi dan zaman internet, udah lebih gampang untuk nyari support ya, atau professional help. Di Instagram aja udah banyak sekali platform yang offer misalnya free counseling atau free advice atau guidance. Jadi mungkin itu bisa jadi stepping stone, jadi first step untuk belajar self-worth dan self-love. Dan saat kamu sudah belajar cara accepting who you are, lebih gampang juga untuk creating connections with people and finding the right type of support yang tidak akan meninggalkan kamu. Oke, thank you Kak untuk Kak Charlotte dan Kak Karina. Ya, ini sebelumnya waktu kita udah habis ya untuk sesi pertanyaan. Jadi untuk yang belum terjawab pertanyaannya, kalian bisa langsung kepada kami pihak LYS ataupun ke pihak KAUM juga bisa ya Kak ya. Kak Karina ya di sini juga. Kalau di KAUM mungkin maksudnya berarti try counseling ya gitu kan. Oke, betul. Kalau BM nanti belum tentu bisa karena bukan untuk counseling kalau di KAUM. Oke, kalau untuk di LYS kita ada free counseling juga, kita bisa dengan free counselor ataupun dengan psikolog daripada LYS, dan juga mungkin kita juga bisa bahas nanti ketika di story-nya LYS seperti itu di IG. Oke, untuk sebelumnya kita udah dulu ya Kak ya. Terima kasih untuk Kak Karina dan Kak Charlotte untuk diskusinya pada siang hari ini. Udah siang nih Kak, ternyata jam 11.35. Nah, sebelum kita menutup acara, ini kita ada yang tadi janji aku di awal, kita akan menghadirkan Kak Putu Indah ya. Di sini adalah beliau merupakan pakarnya di bidang meditasi. Oke, aku sapa-sapa dulu Kak Indah. Halo. Halo. Halo Kak Indah. Iya. Halo Kak Indah, gimana kabarnya Kak untuk siang hari ini Kak? Sehat. Sehat ya Kak ya. Gimana Kak Indah, udah siap Kak melakukan meditasi? Mandu kita semua nih Kak ya. Oke, ya Kak Indah, sebenarnya ini meditasi ini apa sih Kak, yang bisa, apakah ini merupakan salah satu langkah gitu ya Kak sebagai caranya kita untuk bisa menangani
self harm ini sendiri atau gimana Kak? Bisa diceritain mungkin sedikit aja Kak, pengantar dari meditasi ini seperti apa Kak? Silakan Kak Ya, Indah. Iya. ya, terima kasih. Iya. Suara saya sudah cukup jelas? Cukup jelas Kak, cukup jelas Kak. Oke. Oke, sedikit aja ya. Nah, kebetulan saya memang dari kecil mendalami meditasi. Ya, jadi berbagai jenis meditasi sudah saya cobain gitu istilahnya. Pada titik tertentu saya menemukan satu teknik meditasi, ya bukan menemukan tapi belajar lebih mendalam lagi, yang meditasi ini nanti kita akan lakukan bareng-bareng. Ya, nah meditasi merupakan salah satu bentuk untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif kita, emosional negatif kita. Ya selain yang tadi Kak Karina sudah jelaskan ya, langkah-langkahnya kalau kita misalkan muncul perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif ke diri kita sampai pada akhirnya kita mengalami self harm dan kondisi-kondisi psikologis lainnya. Gitu ya. Nah, kenapa meditasi bisa membantu kita? Nah, ini saya akan jelaskan sedikit tentang meditasi tapi tipenya yang mindfulness karena kebetulan saya expertise di bidang itu. Hari ini kita akan latihan meditasi mindful breathing exercise ya. Jadi nanti membawa kesadaran di saat ini. Nah, sebelum itu saya jelasin dulu kenapa kita kok mudah sekali merasa cemas, khawatir, takut gitu karena pikiran kita sibuk di masa lalu. Kemudian kenapa kita mudah kecewa, sakit hati, putus asa, itu karena pikiran kita sibuk di masa lalu ya. Maksudnya yang tadi itu masa depan. Sorry. Nah, kita lupa bahwa kita punya saat ini. Ketika kita bisa menikmati momen-momen di saat ini, kita lebih terbuka pikirannya, kita jauh lebih tenang ya dengan cara meditasi. Jadi sebenarnya ini teman-teman bisa lihat ke saya, anggap saja ini adalah diri kita ya. Kemudian ini adalah pikiran dan emosi kita. Kenapa kita mudah sekali cemas, takut, marah, benci dan sebagainya? Karena kita terlalu melekat dengan pikiran dan perasaan kita. Latihan meditasi membantu kita untuk membuat jarak antara pikiran dan emosi kita. Nah, kayak gitu. Semoga teman-teman bisa paham sedikit banyaknya tentang itu. Nanti ketika kita latihan meditasi, ini yang saya berikan adalah basic banget ya. Sebenarnya banyak banget jenis dari mindfulness itu sendiri. Ada mindful breathing exercise, ada mindful loving kindness ya, mencintai diri sendiri, ada walking meditation, ada menulis juga ada, banyak jenisnya. Nah, hari ini yang paling mendasar, paling penting sekali untuk biar kuat gitu ya otot-otot kesadaran diri kita, yaitu dengan meditasi mindfulness dengan mindful breathing exercise. Nah, ketika kita nantinya melakukan meditasi ini ada 4 hal yang penting ya. Kita bareng-bareng latihannya. Pertama adalah lakukanlah dengan sepenuh hati, total. Oke. Kedua, hadir utuh di saat ini ya. Jadi nanti teman-teman hanya mendengarkan instruksi saya saja, ikuti saja dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian yang ketiga, hanya mengamati tanpa melakukan penilaian apapun. Jadi ini ketika pikiran-pikirannya kemana-mana saat sesi meditasi, ya udah nggak apa-apa. Amati pikiran itu, kemudian ajak kembali ke nafas dengan lembut. Itu aja, ajak kembali ke nafas. Bukan ditolak pikiran-pikiran itu. Ya, begitu juga dengan sensasi yang muncul, perasaan yang muncul. Dan yang terakhir adalah menerima apapun sensasi yang hadir, ya apa adanya. Nah, karena kita akan belajar untuk menerima apapun kondisi yang ada. Nah, dengan begitu kita akan kembali ke kondisi ke saat ini. Kita akan jauh nanti lebih tenang, lebih damai, dan pikiran-pikiran kita yang negatif-negatif itu akan berkurang. Gitu ya. Meditasi ini sebenarnya sangat baik kalau dilakukan kontinu, ya bukan sekali 2 kali tapi kontinu. Gitu. Itu sekedar info pendek terkait meditasi hari ini. Oke. Oke, thank you ya Kak Indah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua ya Kak. Silakan Kak untuk waktu dan tempat aku persilakan kepada Kak Indah memimpin meditasinya. Ya, terima kasih Mbak Maharani. Oke, untuk teman-teman semuanya, silahkan ambil kondisi duduk teman-teman yang paling nyaman. Kalau yang pakai kursi, silahkan kakinya itu jatuh ke bawah. Kalau yang suka lebih enak bersila, boleh bersila. Pastikan punggung teman-teman itu
tegak, tapi tegaknya itu santai ya. Jadi kita kan nggak tegak banget tuh sebenarnya punggungnya, tapi lebih, nah gitu ya. Tapi santai aja, ya. Oke. Tangan teman-teman itu semuanya dibawa posisinya kayak gini, ya, terbuka, ditaruh di atas paha kiri dan kanan. Oke. Nah sekarang teman-teman boleh tutup videonya. Saya akan berikan ruang untuk teman-teman untuk meditasi bareng-bareng. Tugas teman-teman hanya mendengarkan instruksi yang saya berikan. Sekarang kita akan cek sound dulu ya. Saya akan putar dulu musiknya. Ini hanya sebagai pendukung ya, nggak harus ada. Kalau misalkan teman-teman nanti mau meditasi sendiri, dia nggak harus ada. Tapi ini sebagai pendukung aja. Oke. Nah, sekarang dengan musik yang volumenya segini, apakah sudah jelas suara saya dan musiknya sudah jelas atau belum? Bisa dicek ya. Oke. Kekecilan suaranya, oke saya kecilin. Oke Kak Indah, mohon maaf suaranya Kak Indah agak kecilan, tapi musiknya agak lebih besar. Makasih Kak. Oke, sekarang apakah masih suara saya kekecilan? Lebih kecil ya Kak menurut aku daripada tadi. Kalau gitu musiknya ya dikecilin. Iya, digede lagi boleh Kak. Makasih Kak. Musiknya dikecilin. Nah, sekarang dengan musik yang segini, suara saya udah cukup jelas atau belum? Makin kecil, suara ngomongnya makin kecil. Iya Kak Indah, betul, suaranya masih kecil dan musiknya seperti nampak jauh sekali. Maaf Kak. Musiknya jauh sekali. Iya Kak, lebih jauh Kak daripada tadi. Oke, nah sekarang suaranya kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran tapi kecil gitu. Kedengeran sih tapi kecil. Tadi di awal paling gede di awal, sekarang makin kecil. Nah, saya besarin. Ini dengan suara segini, saya lagi coba ya teman-temannya. Dengan suara segini, kira-kira udah cukup nggak? Dengan suara segini, kira-kira? Iya, better Kak. Better Kak. Oke, ya. Nah, sekarang kita mulai. Oke, teman-teman semua, silahkan duduk dengan posisi senyaman mungkin. Punggung teman-teman silahkan tegak, tetapi tetap santai. Hari ini kita akan berlatih meditasi mindfulness. Oke. Sekarang saya mohon izin untuk membimbing Anda melakukan latihan meditasi mindfulness hari ini. Tugas Anda hanyalah melakukan instruksi yang saya berikan dengan sepenuh hati. Sekarang, secara perlahan, bawalah kesadaran pikiran Anda pada saat ini. Sadari Anda sedang duduk
di ruangan Anda dengan tenang. Rasakan dari kepala Anda menjadi rileks. Kemudian tubuh Anda rileks. Kaki rileks. Kedua tangan Anda rileks. Nikmatilah momen-momen yang tenang dan rileks ini. Sambil Anda mendengarkan lantunan musik. Sekarang, secara perlahan, bawalah kesadaran pikiran Anda pada nafas. Rasakan ketika Anda menarik nafas dan menghembuskan nafas. Setiap kali Anda menarik nafas, rasakan udara masuk melalui hidung, tenggorokan, dan ke seluruh rongga-rongga di dada Anda. Kemudian hembuskan secara perlahan. Setiap kali Anda menarik nafas, lakukan dengan sepenuh hati. Apabila pikiran Anda mulai pergi kemana-mana, tidak apa-apa. Amati saja pikiran itu, kemudian ajak kembali ia ke nafas dengan lembut. Apapun sensasi yang hadir pada pikiran, pada perasaan, pada fisik Anda, tugas Anda hanyalah menerima saja, mengamati saja apa adanya. Setiap kali Anda menarik nafas, bawalah kesadaran pikiran Anda hanya ke nafas. Rasakan udara masuk melalui hidung, tenggorokan, dan ke seluruh tubuh Anda. Kemudian hembuskan perlahan. Setiap kali Anda menarik dan menghembuskan nafas, tugas Anda hanyalah menerima apapun sensasi yang hadir, apa adanya. Sekarang, tariklah nafas yang panjang. Biarkan udara masuk melalui hidung, tenggorokan, dan ke seluruh tubuh Anda. Rasakan saja sensasinya, diterima saja, kemudian hembuskan secara perlahan. Tarik lagi nafas yang panjang. Lakukan sebisa Anda. Rasakan udara masuk melalui hidung, tenggorokan, dan ke seluruh tubuh Anda, kemudian hembuskan secara perlahan. Kembali, tarik nafas yang panjang. Biarkan diri Anda untuk merasakan sensasi apapun yang muncul ketika Anda menarik nafas melalui hidung, tenggorokan, dan ke seluruh tubuh Anda, kemudian hembuskan secara perlahan. Bernafaslah secara normal. Sekarang, letakkan salah satu telapak tangan Anda di dada, di mana hati Anda berada. Ketika Anda meletakkan telapak tangan Anda di dada,
di mana hati Anda berada. Apapun sensasi yang hadir di sana, tugas Anda hanyalah mengamati saja. Bersamaan dengan Anda mengamati sensasi yang muncul di perasaan Anda, rasakan kembali Anda sedang bernafas. Apapun sensasi yang hadir ketika Anda menyentuh hati Anda, tugas Anda hanyalah menerima saja apa adanya. Apabila pikiran Anda mulai pergi kemana-mana, bawa saja pikiran ini dengan lembut kembali ke sentuhan Anda di dada Anda. Apapun sensasi yang hadir di perasaan Anda, tugas Anda hanyalah mengamati dan menerima apa adanya. Sekarang, setiap kali Anda menarik nafas, rasakan Anda kembali ke diri Anda sendiri, ke tubuh Anda. Dan setiap kali Anda menghembuskan nafas, Anda melepaskan semua ketegangan, tekanan-tekanan, ketakutan-ketakutan Anda keluar dari tubuh Anda. Setiap kali Anda menarik nafas, rasakan diri Anda kembali ke tubuh Anda, ke dalam diri Anda yang sujati. Dan setiap kali Anda menghembuskan nafas, Anda melepaskan semua ketegangan-ketegangan Anda, tekanan-tekanan Anda keluar dari tubuh Anda. Setiap kali Anda menarik nafas, biarkan diri Anda merasakan sensasi apapun yang muncul. Diterima saja, diamati saja apa adanya. Setiap kali Anda menarik nafas, rasakan Anda kembali ke tubuh Anda, ke diri Anda yang sujati, yang tidak terpengaruh oleh pikiran dan perasaan Anda. Dan setiap kali Anda menghembuskan nafas, Anda melepaskan semua ketegangan Anda, tekanan-tekanan Anda keluar dari tubuh Anda. Sekarang, secara perlahan, kembali tarik nafas yang panjang. Biarkan udara masuk melalui hidung, tenggorokan, dan ke seluruh tubuh Anda. Kemudian hembuskan secara perlahan. Kembali lagi, tarik nafas yang panjang. Biarkan diri Anda merasakan dengan sepenuh hati. Udara masuk melalui hidung, tenggorokan, dan ke seluruh tubuh Anda, kemudian hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang, biarkan udara masuk melalui hidung, tenggorokan, dan ke seluruh tubuh Anda, kemudian hembuskan secara perlahan.
bernafaslah dengan normal. Sekarang, terhubunglah Anda pada diri Anda sendiri. Terhubunglah Anda. Sekarang, ucapkan di dalam hati, ucapkan terima kasih kepada diri Anda sendiri. Katakan terima kasih pada juang hingga saat ini. Katakan terima kasih pada diri Anda karena sudah tangguh bertahan. Katakan juga terima kasih pada seluruh organ-organ di tubuh yang sama dengan sebaik mungkin untuk membuat Anda masih tetap sehat dan hidup hingga hari ini. Katakan terima kasih pada mereka semua. Yang kadangkala mungkin Anda tidak terlalu peduli dengan mereka. Katakan terima kasih pada diri Anda seluruhnya. Sekarang, setelah Anda mengucapkan terima kasih pada diri Anda sendiri, secara perlahan terhubunglah Anda pada pencipta Anda. Katakan terima kasih pada pencipta Anda. Katakan terima kasih untuk semua kekuatan, untuk semua kasih dan kasih sayangnya bagi diri Anda. Mohonlah selalu tuntunan untuk senantiasa membukakan jalan bagi diri Anda untuk jauh lebih damai, jauh lebih tenang. Sekarang, secara perlahan setelah Anda mengucapkan terima kasih pada diri dan pada pencipta Anda, pelan-pelan tariklah diri Anda kembali ke kondisi ketika Anda sedang duduk di ruangan Anda masing-masing. Katakan selamat pada diri Anda sendiri bahwa Anda telah bersedia meluangkan waktu untuk berlatih meditasi mindfulness hari ini. Sesi latihan meditasi sudah selesai. Anda boleh menggerakkan tangan Anda, tersenyum, dan membuka mata Anda pelan-pelan. Oke, sesi meditasi sudah selesai. Bentar, saya matikan dulu. Oke. Terima kasih. Mbak, saya kembalikan ke Mbak Maharani.
Oke, terima kasih sekali untuk Kak Indah ya yang telah memandu proses meditasi. Oke, gimana teman-teman rasanya? Mungkin bisa drop di kolom chat seperti apa? Wow, Kak, kalau dari aku nih, aku mau sharing pengalaman aku tadi ketika meditasi. Rasanya nyaman banget, Kak, tenang banget. Keren-keren. Terima kasih ya Kak Karin ya. Oke, ini ada yang komen nih. Lega banget, nyaman. Thank you loh Kak Karin. Ya, nyaman ya Kak Karina ya. Oke. Terima kasih ya udah drop di kolom chat. Oke. Terima kasih Kak Indah buat waktunya untuk memandu kita tadi di ruang meditasi gitu ya. Oke, teman-teman, karena berhubung tadi sudah selesai sesi meditasi kita, berarti tiba saatnya kita untuk pamit ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku ingin minta closing statement terlebih dahulu dari Kak Karin dan juga Kak Charlotte mungkin, dan juga seperti apa dari Kak Indah closing statement-nya. Oh iya, sebelum maaf sorry Kak, sebelum untuk oke, sebelumnya minta tolong buat nyalakan video nih katanya. Oke, nyalakan video. Iya. Oke, terima kasih Kak. Ya, silakan Kak Karin, Kak Indah dan juga Kak Charlotte untuk closing statement. Dari aku dulu deh kalau gitu. Apa ya? Tadi sebenarnya udah closing statement-nya udah terangkum kayaknya di bagian meditasi. Terima kasih ke diri sendiri gitu. Karena wherever you are in the process of your depression mungkin, atau ya self harming and other thoughts gitu ya. Wherever you are, you're still here gitu. Kamu masih ada di sini, artinya walaupun struggling gitu ya, kamu masih menemani diri kamu sendiri sampai titik ini. Jadi bilang terima kasih sama dia, sama diri gitu ya, bahwa thank you ya udah berusaha, udah berjuang, udah nemenin diriku sampai hari ini. Itu jangan cuman nunggu ada yang mandu nih ngasih ada yang mandu baru thank yourself. Do it every day. Makanya kalau di Calm kita ada gratitude journal gitu ya. Gratis, kalau gratitude journalnya nggak perlu bayar. Tiap hari kita anjurkan mengisi atau menjawab gitu kan 3 pertanyaan, dan salah satu pertanyaannya adalah apa yang kamu grateful kamu udah lakukan untuk diri kamu sendiri gitu. Dan tiap hari itu bisa sama, bisa beda, doesn't matter, tapi kita perlu appreciate diri kita sendiri. Karena jangan nungguin orang lain appreciate kita ya, lama nanti. Baguslah kalau ada yang appreciate, tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. You can appreciate yourself, dan no rush with your with your struggles, no rush. Take your time, tapi harus take action gitu mungkin ya. Bukan berarti do nothing and take your time, enggak. Take your time, but do something about it. Karena kalau misalnya take your time, nggak do anything, nanti terus menerus gitu. Jadi no rush in the process, but take a step today gitu. Do something different today. Dan kalau itu nggak work, it's okay, kan cobain hal yang lain lagi nanti. Selama formulanya harus efektif tadi ya, melegakan atau menenangkan dan tidak merugikan siapa-siapa. Thank you teman-teman. Oke, thank you Kak Karin atas closing statement-nya. Kemudian silakan untuk Kak Charlotte seperti apa? Oke, untuk saya sih closing statement-nya lumayan brief ya, just like short. Tapi yang saya mau sampaikan itu is to remember to know our self-worth and to practice self-love, karena no one else is going to love us as much as we love ourselves. Pokoknya what I like to remember is we have to be our biggest support system and we are our biggest fans gitu. Terus tentunya nggak bakal segampang itu ya. Misalnya hari ini you want to decide to love yourself, tiba-tiba malam-malam udah 100% confident with yourself. Of course bakal take time, dan untuk semua orang beda-beda waktunya. Ada yang it just takes weeks, ada yang takes months, ada yang bahkan takes years to practice self-love. Tapi yang penting itu is to keep the mindset that you are your biggest support system, dan
things will get better eventually. Mungkin nggak besok, mungkin nggak minggu depan, tapi it does get better. Oke, thank you untuk Kak Charlotte. Kemudian dari Kak Indah, silakan Kak Indah. Unmute dulu Kak Indah. Iya, maaf. Terima kasih Mbak Maharani, Mbak Karina, Mbak Saroti, dan teman-teman semuanya yang tadi sudah ikut latihan meditasi. Tadi itu sebenarnya saya combine juga modifikasi dengan relaksasi ya. Nah, closing statement-nya intinya adalah gini, temukan apa coping strategi yang paling pas di diri teman-teman masing-masing, karena setiap individu itu beda-beda. Ada yang suka menulislah, sama seperti yang tadi udah dijelaskan sama Mbak Karina, menulis, entah itu olahraga, yoga, meditasi, ataupun teknik-teknik lainnya. Tetapi ketika teman-teman melakukannya, lakukan itu dengan penuh kesadaran, lakukan itu dengan sepenuh hati. Masuklah ke dalam ketika misalkan teman-teman nulis, oke, tuliskan perasaanmu, hal-hal yang membuat kamu sedih, marah, ataupun bahagia, masuk ke dalamnya, tulis itu. Ini akan jauh bisa membuat teman-teman lebih merasa tenang, lega, tenang, bahagia. Gitu. Nah, kemudian ingin saya sampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman di saat ini juga pesan buat saya. Satu, lakukan yang terbaik yang teman-teman bisa. Cari cara kalau teman-teman mau pulih, kemudian lihat apa sih sebenarnya kejadian-kejadian hal-hal negatif yang muncul dalam hidup kita, apa sih sebenarnya yang ingin Tuhan dan semesta sampaikan pada teman-teman. Biasanya ini membawa pelajaran yang berarti bagi pertumbuhan pribadi kita, jiwa kita, di kehidupan kita di saat ini. Gitu ya dari saya. Oke, thank you Kak Indah, Kak Karina, dan juga Kak Charlotte. Oke, seperti tadi yang aku sampaikan di awal, kita punya voucher dari media partner kita, dari Simply. Bisa di-share mungkin Kak Admin untuk vouchernya seperti apa? Oke, ya ini adalah voucher dari Simply. Oke, bisa tolong di-share Kak Admin untuk teman-teman semua yang di sini. Ketika nanti di share screen vouchernya dari Simply, kalian bisa SS ya, di screenshot untuk ya, oke, bisa lihat ini ya. Ini cara ngeridemnya, ini kita cukup menunjukkan bentuk foto dari vouchernya ini gitu kan, dengan WhatsApp ke pihak Simply-nya sendiri, dan ini batasnya ini sampai tanggal 28 April, dan di sini merupakan layanan counseling chat ya, jadi dipotong harganya dari Simply seperti itu. Dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih untuk para pendukung kita gitu ya, untuk para community partner kita, Less Aware, Farm Health, Berawan, Bialing, kemudian media partner dari 1001 Mindset, Touch Development Center, Simply, Kinderhood, Sadari Diri, Solution, Jiwa Muda Bicara, Tears and Temptation. Thank you banyak untuk dukungannya kalian selama ini, dan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita, untuk Kak Karina, untuk Kak Indah, dan juga untuk Shifaver kita, Kak Charlotte, seperti itu. Dan sebelum kita menutupi acara kita untuk siang hari ini, ada baiknya nih kalau kita ada sesi foto-foto dulu ya Kak. Oke, untuk kakak-kakak sekalian di situ bisa tolong dibukakan nggak videonya nih, video terbaik. Oke, kita foto dulu untuk narasumber ya, dan moderatornya siap. Kak Karin, Mbak Ina, sama Charlotte, sama Mbak Rani siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you, Sifat. Iya. Mungkin teman-teman yang lain bisa turut bersama foto bareng kita. Sebenarnya saya ini. Oke, sip. Oke, halo semuanya. Oke, kita mulai ya semuanya. Siap? Berikan senyum terbaiknya. Oke, 1. Oke, masih tunggu sebentar, masih pada OTW nih nyalain ini. Pada OTW nyalain video nih ya. Siap ya, senyum terbaiknya. 1, 2,
3. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Boleh ditahan dulu, ini ada Meong yang mau ikut foto juga nih. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Nasifat. Ya, terima kasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara selanjutnya. Acara dari kita Love Yourself Indonesia.